Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hendra. Saya Judho. Kembali lagi di Ayo Belajar Sejarah. Baik Judho dan teman-teman, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang era pemerintahan Belanda di Indonesia dan perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, namun masih belum selesai ya minggu lalu. Jadi gimana ini? Jadi pembahasan minggu lalu kan tentang perlawanan kolonialisme di Belanda yang terkhususnya dipatokan di Sumatera, di Jawa, sampai ke daerah timur. Nah, ada satu yang ketinggalan nih, tahu gak? Gimana tuh? Nah, itu di Kalimantan Barat, terkhususnya di beberapa daerah yang memang ada titik perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Nah, begitu. Nah, tentunya kita masih bersama dengan dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Baik, bersama kita kini telah hadir kembali Bapak Muhammad Rikas Prabowo MPD. Kepada Bapak Rikas kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bapak. Sehat Pak. Ketemu lagi. Ya. Nah, Pak, kemarin kan di minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Ya, betul. Nah, salah satunya itu seperti yang disebutkan Judho tadi. Kemarin kita telah membahas tentang perlawanan kolonialisme Barat di salah satunya di Sumatera. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perlawanan kolonialisme Barat di mana lagi nih, Pak? Ya, kali ini kemarin kita udah bahas yang wilayah-wilayah di luar Kalimantan ya. Di mana di buku-buku sejarah nasional juga sering dibahas perlawanan-perlawanan dari Jawa ya, perlawanan Sultan Agung, kemudian perlawanan yang terjadi di Aceh dan juga perlawanan Sultan Hasanuddin ya di Makassar ya. Nah, sekarang kita coba mengenal perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang terjadi memang di Kalimantan ya, khususnya di tempat kita di Kalimantan Barat. Nah, ini ternyata perlawanan di Kalimantan Barat itu juga banyak, nggak kalah dengan yang di luar gitu ya. Ini membuktikan bahwa pada satu era yang saling berdekatan itu ya, seluruh wilayah Nusantara ya, dari Sumatera sampai ke wilayah Maluku, Papua sana terjadi perlawanan yang cukup banyak terhadap kolonialisme Belanda ya. Dan kita akan bahas beberapa ya. Saya nggak mungkin bahas semuanya karena keterbatasan waktu ya. Saya hanya ambil paling yang 3 saja ya yang cukup dikenal. Kira-kira bisa ya? Bisa dong. Ya, oke. Mungkin Ahok dengan Bang Hendra, kita lebih mengenalnya nama Kalimantan dulu dengan nama Borneo ya. Sebelum nama Kalimantan populer di abad 20, sebelum abad 20 lebih dikenal dengan nama Pulau Borneo. Nah, jadi kita fokus kepada perlawanan yang ada di Borneo Barat untuk kali ini. Nah, untuk faktor pendorongnya kurang lebih masih sama ya dengan yang terjadi di Jawa ya, kayak perlawanan Sultan Agung. Yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Makassar, perlawanan Sultan Hasanuddin masih sama. Namun saya lebih menitik beratkan di Kalimantan Barat ini pada persoalan adanya eksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat atau herendins ya. Herendins ini istilah Belanda ya, yang namanya kerja wajib. Mungkin kalau di era Dendels dulu ada namanya kerja paksa ya. Nah, kalau kerja wajib nih dia seperti masyarakat itu diwajibkan bekerja kepada pemerintah Belanda dengan tanpa bayaran yang semestinya ya. Kerja wajib ini biasanya diminta oleh penguasa-penguasa lokal ya. Jadi sebenarnya yang minta itu tetap Belanda, cuman Belanda minta tolong sama penguasa lokal gitu kan untuk mengerahkan tenaga rakyat mengerjakan suatu proyek-proyek tertentu. Nah, itu biasanya tanpa batasan-batasan yang waktu yang cukup untuk istirahat ya, dan tidak jarang herendins itu menyebabkan beberapa pekerja itu meninggal ya. Dan yang kemudian yang paling sering terjadi juga di Kalimantan Barat adalah soal pemungutan pajak atau belasting. Ya, ini pajaknya itu dikenakan kepada rakyat, petani, dan pekerja-pekerja cukup tinggi pada waktu itu ya. Jadi selain pajak tanah, kita juga ditarik pajak oleh pemerintah kolonial Belanda itu ya. Jadi udahlah rakyat itu emang nggak punya uang, miskin gitu ya, hidupnya susah, masih lagi ditarik pajak ya.
pajaknya per kepala. Ya, bahkan untuk anak-anak muda yang sebenarnya belum usia kerja pun sama Belanda juga ditarik pajak. Nah, ini juga memunculkan perlawanan-perlawanan di sejumlah tempat di Kalimantan Barat. Tentunya selain daripada memang adanya intervensi Belanda terhadap jalannya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Mungkin itu dari saya untuk pertama. Jadi kurang lebih ini mirip ya dengan yang ada di Jawa, di Sumatera dan di daerah timur gitu. Mungkin apa saja sih perlawanan yang dilakukan di Kalimantan Barat ini? Iya. Oke, Ya. baik. Nah, saya mengambil contoh 3 dulu ya. Mengambil contoh 3. Sebenarnya banyak di Kalimantan Barat ini, setiap kerajaan ya yang di Kalimantan Barat, mulai dari Sambas, mulai dari Mempawah, ya, Sintang, Landa, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di selatan seperti Tanjung Pura, Sukadana, dan Simpang itu rata-rata melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, salah satu yang cukup dikenal dan mendapatkan perhatian secara nasional adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Raden Abdul Qadir Tumenggung ini ya. Beliau seorang pemimpin ya, penguasa lokal di daerah Melawi sana. Waktu itu Melawi itu masuk wilayahnya Sintang ya. Jadi Kesultanan Sintang itu dulu punya wilayah sampai ke Melawi atau ibu kotanya Nangapino. Nah, Panembahan Sintang pada waktu itu menugaskanlah Raden Abdul Qadir Tumenggung ini menjadi penguasa lokal atau kepanjangan tangan Sultan atau Panembahan yang ada di Nangapino, ibu kota Melawi. Nah, Raden Abdul Qadir Tumenggung ini dia nggak senang dengan kebijakan-kebijakan dari Belanda ya, yang sengaja ingin memperluas wilayah atau pengaruhnya sampai ke wilayah Nangapino atau wilayah Melawi itu. Karena saat itu Melawi itu dikenal sebagai wilayah yang subur, ya, daerah penghasil beras untuk sekitar wilayah hulu Sungai Kapuas ya. Kemudian memiliki sumber daya alam yang cukup besar, sarang burung walet, madu, tanaman-tanaman tembakau, tanaman-tanaman rempah dan sebagainya, dan ini memunculkan keinginan Belanda untuk menguasai daerah Melawi. Nah, Raden Abdul Qadir Tumenggung ini mengambil peranan cukup signifikan, cukup vital dalam perlawanan ini, di mana beliau menjadi pemimpin, namun beliau bergerak di balik layar. Dia menerapkan strategi pura-pura kooperatif dengan Belanda. Ya, pura-pura kooperatif. Di belakang layar kalau dia ketemu Belanda, dia pura-pura berteman, tapi begitu dia balik ke kediamannya, dia akan memerintahkan anak-anak buahnya atau pengikut-pengikutnya untuk melancarkan perlawanan. Dan pada perlawanan Raden Abdul Qadir Tumenggung ini mempersatukan pejuang-pejuang, orang-orang Melayu maupun orang-orang Dayak di sekitar Melawi untuk melawan Belanda. Nah, ini menjadi adanya sebuah makna, adanya suatu nilai yang tersirat, adanya persatuan di antara rakyat di daerah Melawi pada waktu itu ya. Dan perlawanan Panembahan Raden Abdul Qadir Tumenggung ini juga panjang ya, nggak hanya terjadi sampai tahun segitu aja ya. Sampai Anda bisa lihat sampai tahun 1896, meskipun Raden Abdul Qadir Tumenggung itu sudah ditangkap sekitar 1867 ya, tidak jauh dari tahun inilah ditangkap sama Belanda, namun anak-anak buahnya, pengikut-pengikutnya itu terus melakukan perlawanan sampai tahun 1896. Bahkan salah satu pengikutnya ya, yaitu ketua adat orang Dayak di Melawi, yaitu Raden Paku Jaya, itu sampai ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia sampai akhir hayatnya. Dan pengikut-pengikutnya beliau, Raden Paku Jaya, diasingkan ke Batavia. Atas perjuangan dan sumbangsih perlawanan yang dilakukan oleh Raden Abdul Qadir Tumenggung, pada tahun 99 beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah RI. Jadi beliau ini pahlawan nasional pertama dari Kalbar. Jadi orang Kalbar banyak pejuang, ya, baru beliaulah yang pertama dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh
pemerintah RI pada tahun 99. Nah, itu Raden Abdul Qadir Tumenggung. Nah, mungkin begitu dulu dari saya. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi di jeda iklan berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan tetap di Ayo Belajar Sejarah. Nah, kita kembali lagi di Ayo Belajar Sejarah. Nah, bagaimana nih terkait perlawanan Raden Abdul Qadir Tumenggung? Iya. Kira-kira dari Hendra mungkin ada yang ingin bertanya gitu. Iya. Jadi menarik sekali ya teman-teman sekalian, kita telah mendengar penjelasan dari Bapak Ikas bahwasannya perlawanan di Kalimantan Barat ini tidak kalah jauh dengan yang ada di Pulau Jawa. Nah, di mana salah satunya bahkan di daerah Melawi yang dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Tumenggung itu sendiri. Nah, tadi ada sedikit yang menarik perhatian ya Pak ya. Meskipun Raden Qadir Tumenggung ini sempat ditangkap, tapi perlawanan itu masih terus berlanjut. Nah, yang ingin saya tanyakan, siapa yang memimpin perlawanan selanjutnya setelah Raden Abdul Qadir Tumenggung ini ditangkap? Oke, baik. Jadi dalam perlawanan di Melawi, Raden Abdul Qadir Tumenggung ini tidak bekerja sendiri ya. Dia punya banyak pengikut, di mana beliau sebagai penguasa lokal di Melawi membawahi banyak pejabat-pejabat kecil di Melawi sana, penguasa-penguasa lokal di Melawi sana, mungkin yang tingkat kecamatan, yang tingkat kepala desa dan sebagainya. Salah satunya misalnya dari kalangan-kalangan Tumenggung ya. Tumenggung itu kan kalau dalam masyarakat Dayak kan kepala desa. Nah, itu kepala desa itu juga melakukan perlawanan terhadap Belanda yang memang dikoordinir oleh Raden Abdul Qadir Tumenggung ya. Dan salah satu yang paling dikenal tadi yang saya sebutkan, Raden Pakujaya ya. Raden Pakujaya itu bahkan sama beberapa pengikutnya ditangkap sama Belanda, ditahan di Pontianak. Karena di Pontianak barangkali Belanda khawatir pengaruhnya masih ada, sehingga sama Belanda dibawa ke Batavia. Ditahan di Batavia sana sampai meninggal kalau tidak salah saya. Jadi pekerjaan atau perlawanan yang dilakukan oleh Raden Abdul Qadir Tumenggung ini cukup besar, cukup luas pada waktu itu, meliputi wilayah Melawi secara umum dan mengikut sertakan banyak sekali pihak-pihak pendekar-pendekar ya, pendekar-pendekar Melayu, pendekar-pendekar Dayak, mereka bersatu bersama-sama untuk menghancurkan atau mengusir Belanda dari Melawi. Gimana Hendra? Ya, Jawaban ini. sangat jelas ya Pak. Kalau Raden Tumenggung ini atau Abdul Qadir Tumenggung ini tidak bekerja sendiri. Dan dia salah satunya setelah penangkapan pun dipimpin oleh Raden Pakuwijaya. Nah, ya menarik sekali ya Aho. Mungkin bisa kita lanjut lagi ya. Terkait perlawanan apa lagi yang bisa kita bahas lagi saat ini. Silakan Pak. Ya, yang lain ya, berikutnya yang terjadi di wilayah Kayong Utara ya. Ada namanya Perang Blangkait ya. Perang Blangkait ini dipimpin oleh Gusti Panji dari kerajaan Simpang Matan ya. Simpang itu sekarang masuk jadi sebuah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara ya. Namanya Kecamatan Simpang Hulu ya, Simpang Hilir ya kalau nggak salah. Simpang Hilir yang ada di Kayong Utara sana, di Teluk Melano. Di situ dulu pernah ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Simpang Matan ya. Nah, pada tahun 1911 ada seorang panembahan, pemimpin kerajaan Sintang ini yang namanya Gusti Panji. Gusti Panji itu dia disodorkan sama Belanda itu sebuah kontrak. Ya, sebuah kontrak di mana kontrak itu berisi seputar intervensi Belanda atau usaha-usaha Belanda untuk semakin memperkuat keikut campuran dia di kerajaan Simpang itu. Dan tentunya yang paling memberatkan dari kontrak itu adalah tentang belasting atau pajak. Kerajaan Simpang ini, mohon maaf, bukan kerajaan yang terlalu besar, ya. Tapi dengan diberikannya kontrak itu dan diwajibkan masyarakatnya untuk bayar pajak, justru akan memberatkan rakyat, sehingga Gusti Panji memilih untuk tidak mau menandatangani kontrak. Sampai dia bilang lebih baik kami mati ya, melawan sampai mati daripada harus tanda tangan kontrak. Itu sumpahnya Gusti Panji, dan Gusti Panji sendiri yang memimpin perlawanan itu
Jadi kita bisa bayangkan di era-era itu seorang Panembahan yang hidup berkecukupan, hidup enak gitu ya, tapi masih memikirkan nasib rakyat Melawi ya. Rakyat Simpang untuk melawan penjajahan Belanda, masih memikirkan bagaimana beratnya kehidupan rakyat dan tidak mau dijadikan kacung oleh Belanda. Dan Perang Belangkait ini berlangsung cukup lama sampai 1915, kurang lebih 4 tahun, dan banyak sekali orang-orang yang terlibat, pejuang-pejuang terlibat dalam Perang Belangkait. Tentunya juga ada suatu nilai yang bisa diambil di mana adanya persatuan antara masyarakat Dayak dan masyarakat Melayu dalam Perang Belangkait itu. Ya. Dan yang paling penting adalah pada Perang Belangkait ini memang Panembahan Gusti Panji ini diturunkan oleh Belanda ya, diturunkan dari tahtanya. Namun Belanda sendiri akhirnya gagal menerapkan blasting, gagal menerapkan pajak kepada rakyat rakyat Simpang ini. Karena apa? Karena Gusti Panji kemudian memerintahkan kepada masyarakat, kepada rakyatnya untuk eksodus. Daripada kamu dikenakan pajak yang tinggi, lebih baik kamu eksodus. Sehingga perlahan masyarakat yang ada di Simpang itu kemudian pindah ke wilayah pesisir. Di wilayah pesisir pantai di sekitar Sukadana, di sekitar Teluk Melano dan sebagainya. Dan keratonnya pun akhirnya, Keraton Simpang ini kemudian akhirnya ditinggalkan oleh Gusti Panji dan penerus-penerusnya, dan memang sekarang sudah tidak ada lagi keratonnya. Sisanya hanya tinggal, kalau tidak salah saya, hanya sisa semacam reruntuhannya, ya reruntuhannya. Untuk adik-adik yang ingin melihat film ini, perlawanan ini sudah ada. Jadi perlawanan Gusti Panji ini sudah diangkat ke layar lebar, ya. Adik-adik bisa cari di YouTube, ya, namanya Perang Belangkait. Kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah filmnya. Filmnya itu dibuat oleh masyarakat Kayong. Ya. Masyarakat Kayong yang buat ya. Kalau tidak salah saya filmnya tahun 2021 rilis itu. Ya, film Perang Belangkait. Ya, dia di YouTube sudah ada. Berarti belum lama ya Pak? Belum lama. Ya, jadi bisa melihat bagaimana gambaran perlawanan pada saat itu. Ya. Oke, terakhir mungkin yang paling cukup dikenal ya di Pontianak, Landak dan sekitarnya, yaitu nama ini Pangeran Natakusuma ya. Jadi nama jalan kan? Nama jalan di Pontianak dan beberapa wilayah lain kan jadi nama jalan juga kan. Jadi Pangeran Natakusuma ini dia berasal dari Landak ya, seorang pangeran, dan dia menjabat sebagai salah satu menteri ya namanya pangeran, jelas ya, salah satu menteri di Kesultanan Landak. Dan Pangeran Abdurrani Pangeran Natakusuma ini dia melakukan perlawanan dengan mirip seperti yang di Melawi tadi. Dia mengkoordinir orang-orang untuk melawan Belanda. Alasannya apa? Alasannya karena intervensi ya. Karena intervensi Belanda yang semakin kuat pada Kesultanan Landak. Ya, dan dia nggak suka. Karena bagaimanapun juga dia pangeran. Ya, dia memang yang barangkali suatu saat akan menggantikan tahta ayahnya sebagai Panembahan. Beliau ini kemudian ditangkap sama Belanda dan akhirnya bersama pengikutnya dibuang ke Bengkulu. Bengkulu itu di Sumatera ya, Sumatera sekarang ya, di provinsi Bengkulu sekarang. Dibuang oleh Belanda ke sana dan sampai meninggal di Bengkulu sampai tahun 1920. Lalu kemudian Pak, bukannya makamnya ada di Ngabang Pak ya, di Landak. Jadi yang benar, jadi pada tahun 81 ya, kalau tidak salah saya, tahun 81 itu pemerintah Provinsi Kalbar memulangkan sisa-sisa jasad Pak Abdurrani ini, Pangeran Natakusuma ini, sisa jasadnya dipulangkan dan kemudian dikuburkan ulang di Ngabang sana. Jadi bukan meninggal di Landak, bukan, tapi meninggalnya di pembuangannya di Bengkulu. Mungkin itu dari saya. Baik, teman-teman semua, sangat seru sekali ya kita belajar hari ini tentang perlawanan kolonialisme terhadap Belanda di Kalimantan Barat. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan perlawanan baik itu di mana Yang di Melawi, Matan, kemudian Simpang Matan, sampai di Landak. Nah, tentunya perlawanan tersebut
tidak lain dan tidak bukan itu karena adanya kekejaman yang dilakukan oleh Belanda. Nah, yang menjadi poin penting di Kalimantan Barat itu sendiri karena adanya Perlawanan itu ada kerja wajib dan pemungutan pajak. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi tentunya di minggu depan tentunya dengan materi yang lebih seru lagi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetap di Ayo belajar sejarah. Ya. Coba. Jas merah. Thank you, Pak. Jas merah. Jangan sekali-sekali. Sejarah. Ini ada ini kan yang pernah saya upload